Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini, Ibu ingin menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat yogurt. Pertama, kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, alat-alatnya adalah panci, kemudian pengaduk, kemudian ada termometer, gelas ukur, kemudian mangkuk-mangkuk, ya, kemudian ini sendok. Dan semua alat-alat ini sudah disterilisasi. Juga kita membutuhkan timbangan. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Bahannya adalah susu, kemudian gelatin, gula pasir, ya, dan susu bubuk. Ini gelatin yang sudah Ibu timbang. Tidak lupa ini bibit atau starter yang mengandung Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, untuk memulai pekerjaan, kita harus memperhatikan K3-nya terlebih dahulu. Ya, untuk memulai pekerjaan maka kita harus cuci tangan terlebih dahulu, ya, dan jangan menggunakan jam tangan atau cincin. Jadi yang pakai cincin silahkan dibuka. Kemudian gunakan masker seperti ini, ya. Kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Sudah mencuci tangan, perhatikan kuku tidak boleh panjang, ya. Masker harus selalu digunakan. Kita mulai dengan mempersiapkan bahan-bahannya. Bahannya adalah kita masukkan terlebih dahulu. Untuk 1 liter susu maka gulanya 80 gram. Karena hari ini saya akan membuat 3 liter susu, berarti gulanya adalah 240 gram gula pasir. Kemudian gelatin, dan gelatin 2 gram untuk 1 liter susu, berarti untuk 3 liter susu 6 gram. Dan susu bubuk 27 gram untuk 1 liter susu, ya. Atau 1 saset susu bubuk yang plain, yang tanpa rasa, ya, bukan yang ada rasa coklat atau stroberi atau lain sebagainya, ya. Nah, ini kita aduk terlebih dahulu. Ini kita aduk sampai rata. Stop. Ini jika ini sudah rata, kita masukkan susunya. Pastikan susu tanggal kadaluarsanya, ya, masih lama. Sambil diaduk. Kita panaskan susu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan gula pasir, susu bubuk, dan gelatin tadi selama 30 menit dengan suhu 63 derajat Celcius. Bagaimana bila tidak ada termometer, ya? Susu ini harus selalu diaduk dan dipastikan tidak mendidih. Jadi jika suhunya sudah panas, maka kecilkan apinya. Hal yang harus diperhatikan pada saat proses pasteurisasi atau proses pemanasan, kita harus mengukur suhu.
Jika suhunya sudah mencapai 63 derajat Celcius, maka apinya kecilkan. Nah, kita tunggu sampai tadi 30 menit. Oke, selama pemanasan susu harus selalu diaduk ya, untuk menghindari proteinnya rusak karena terlalu panas, suhu yang terlalu panas, dan susunya menjadi pecah. Karena waktunya sudah 30 menit, maka apinya kita matikan dan kita lakukan pendinginan. Susu ini kita lakukan pendinginan sampai suhunya mencapai 45 derajat Celcius ya. Bagaimana kalau di rumah tidak ada termometer? Maka lakukan pendinginan sampai susu ini kita pegang hangat-hangat kuku. Nah itu ya, hangat sampai suhunya menjadi hangat. Sudah proses pasteurisasi atau pemanasan, kita siapkan toples kaca yang sudah disterilisasi. Kenapa harus toples kaca? Ya, karena kaca ini jika dimasukkan ke susu panas ke dalam toples kaca ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi jika toplesnya berupa toples plastik, maka akan terjadi polimerisasi dan itu kita hindari. Ya. Siapkan toples kaca sekali lagi yang sudah disterilisasi beserta tutupnya. Nah, kita tuangkan susu yang tadi sudah kita panaskan sebanyak 1 liter. Kemudian jangan lupa kita ukur suhunya. Dilakukan pendinginan sampai suhunya 45 derajat Celcius. Masih tinggi ya. Udah 48,7 masih di atas 51, maka kita biarkan sampai dingin terlebih dahulu ya. Kita ukur lagi suhunya, ingat ya, sampai suhunya 45 derajat Celcius, antara 40 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kenapa? Karena media pertumbuhan yang baik untuk Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu adalah pada suhu 40 sampai dengan 45 derajat Celcius. Jika suhunya melebihi 45 derajat Celcius, maka bakteri tersebut akan mati ya. Tetapi jika suhunya kurang dari 40 derajat Celcius, maka perkembangannya akan terhambat. Ini sudah cukup ya. Kalau tidak punya, ingat, kalau tidak punya termometer, maka pegang saja toplesnya. Jika hangat, nah, maka itu sudah cukup proses pendinginannya. Nah, kita lanjutkan dengan penambahan starter atau bibit dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kita timbang penambahan bibitnya adalah sebanyak antara 2% sampai dengan 5%. Jadi jika ini 1 liter ya, atau nanti diukur 1 liter, maka bibitnya adalah 50 gram.
Ini bibit yang kemarin sudah saya aktifkan dari serbuk, diaktifkan menjadi seperti ini, mengental. Setelah kita siapkan bibit yang 50 gram tadi, untuk 1 liter susu yang sudah dipanaskan, ini kita cairkan supaya nanti mudah dalam proses pengadukannya. Seperti ini. Nah, kemudian ini masukkan bibit yang tadi ke dalam media yang sudah kita siapkan. Kemudian diaduk sampai rata. Udah. Nah, langkah selanjutnya adalah fermentasi. Ini tutup dulu toplesnya. Ini siap untuk kita fermentasi. Jika di dalam inkubator, waktunya 5 jam. Tetapi jika pada suhu ruang, bisa sampai 24 jam. Ya, simpan di tempat yang aman. Jika tidak ada inkubator, maka simpan di tempat yang aman pada suhu ruang selama 24 jam. Sesudah 24 jam kita periksa apakah terjadi perubahan pada yogurt yang kita buat. Ya. Seperti itu, kita tunggu 24 jam mendatang. Ya. Inilah produk yogurt yang sudah jadi. Kita lihat perbedaannya. Sudah tidak mencair lagi. Ya, ini sudah mengental. Ya. Jika ini kita biarkan lebih lama, maka akan ada cairan berwarna bening di atas permukaan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita periksa. Nanti dilakukan uji organoleptik. Bagaimana rasanya? Ya, karena rasa yogurt, aroma dan warnanya itu nanti kita bandingkan dengan yang SNI. Ya. Nah, bagaimana kalau ini sudah jadi yogurtnya? Kita harus menghentikan proses fermentasi. Proses fermentasi dihentikan dengan menyimpan yogurt pada suhu 4 derajat Celcius atau kita masukkan ke dalam lemari es kulkas. Kan yogurtnya ke dalam lemari es, maka kita sedang menghentikan proses fermentasi. Yogurt yang sudah kita hentikan proses fermentasinya, ya, ini dalam keadaan dingin dan siap untuk dikonsumsi. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Bisa langsung dimakan atau kita campurkan dengan buah-buahan, ya, seperti itu. Jika untuk dijual, maka ini harus dikemas ke dalam kemasan yang tentunya menarik agar konsumen suka akan produk kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ke grup WA atau Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.